Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibrahim Abuya Ruda. Kali ini kita akan belajar terkait teori asam basa. Sebelum kita memulai pembahasan terkait materi teori asam basa, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah memahami konsep asam basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionnya dalam larutan. Selain kompetensi dasar, kita juga perlu mengetahui indikator. Indikator dalam pembelajaran teori asam basa yang pertama adalah menyebutkan contoh senyawa asam dan basa dalam kehidupan. Yang kedua, mendeskripsikan teori-teori asam dan basa. Setelah mengetahui kompetensi dasar dan indikator, selanjutnya kita akan mengetahui materi. Terkait dengan materi, marilah teman-teman saksikan video berikut ini. Assalamualaikum sahabat juara. Mungkin kalian pernah dengar kalau asam rasanya masam dan basa rasanya pahit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa menurut ilmu kimia? Yuk ikuti video penjelasan tentang teori asam basa berikut ini. Sahabat juara, sebenarnya asam dan basa tidak dibedakan berdasarkan rasanya. Karena tidak semua asam rasanya masam dan tidak semua basa rasanya pahit. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang teori asam dan basa menurut ilmu kimia. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- dalam air. Batasannya menurut konsep ini adalah larutnya hanya air. Dan fokus pembahasannya adalah mencari konsentrasi H+, konsentrasi OH-, dan konsep pH. Reaksi asam basa itu akan menghasilkan garam dan air. Kita lihat contoh berikut ini. HCl itu disebut asam karena menghasilkan ion H+, sedangkan KOH disebut basa karena menghasilkan ion OH-. Nah, reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam dan air seperti berikut ini. Selanjutnya, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies donor H+, sedangkan basa adalah spesies akseptor H+. Menurut teori ini, larutnya tidak hanya air, boleh air atau bukan air, bahkan tanpa adanya air. Nah, dalam konsep ini terdapat istilah spesies amfiprotik. Apakah itu? Amfiprotik adalah spesies yang dapat bertindak sebagai asam, juga dapat bertindak sebagai basa. Reaksi asam basa itu akan menghasilkan asam dan basa konjugasinya. Nah, karena teori ini lebih umum dibanding dengan Arrhenius, selanjutnya kita akan bandingkan teori Arrhenius dengan teori Bronsted-Lowry. Kita lihat, CH3COH adalah asam menurut teori Arrhenius karena dapat menghasilkan ion H+. Proses pelarutan CH3COH dalam air itu dianggap menurut teori Bronsted-Lowry ada reaksi asam dan basa, di mana H2O adalah sebagai basanya. Nah, ketika CH3COH memberikan H+ kepada H2O, dia akan berubah jadi CH3CO-. CH3CO- adalah basa konjugasinya dari CH3COH. Nah, ketika H2O mendapatkan H+, dia akan berubah jadi H3O+. Nah, H3O+ adalah asam konjugasinya dari H2O. Ketika kita bandingkan antara teori Arrhenius dengan teori Bronsted-Lowry, kita akan mengetahui bahwa H+ tidak lain dan tidak bukan adalah H3O+. Artinya, Bronsted-Lowry bisa menjelaskan teori Arrhenius karena teori lebih umum dibanding dengan Arrhenius. Soal selanjutnya adalah reaksi berikut ini. HCN akan memberikan H+ ke OH- sehingga HCN akan berubah jadi CN-. Nah, CN- merupakan basa konjugasi dari HCN. Ketika OH- menerima H+ dari HCN,
dia akan berubah jadi H2O. Nah, H2O merupakan asam konjugasi dari OH-. Konjugasi artinya adalah pasangan. Oleh karena itu, kita bisa lihat asam dan basa konjugasi dari sebelah kanan. Nah, jika Cr- adalah basa, maka HCN adalah asam konjugasinya. Begitu juga jika H2O adalah asam, maka OH- sebagai basa konjugasinya. Ingat adik-adik bahwa asam dan basa konjugasi bedanya cuma 1 H+. Dan yang lebih banyak H+-nya itu yang disebut dengan asam. Sahabat juara, selanjutnya teori asam basa menurut Lewis. Asam adalah spesies akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies donor pasangan elektron. Teori ini lebih umum dibanding dengan teori Bronsted-Lowry dan teori Arrhenius. Menurut teori ini, reaksi asam basa akan menghasilkan ikatan kovalen atau ikatan kovalen koordinasi. Oleh karena itu, teori ini akan sangat cocok sekali untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya senyawa kompleks koordinasi. Kita lihat contoh berikut. NH3 ditambah BF3 akan menjadi NH3BF3. NH3 adalah basa Lewis karena dia punya pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan ke BF3 untuk berikatan membentuk senyawa. Selanjutnya, reaksi antara Fe3+ dengan 6Cn-. Nah, Cn- adalah bertindak sebagai basa Lewis karena punya pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan ke Fe3+ membentuk senyawa kompleks koordinasi. Sahabat juara, demikian materi yang dapat kakak sampaikan. Di video berikutnya, kakak akan menjelaskan tentang konsep pH. Tetap semangat, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video terkait dengan materi kita hari ini. Dan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita hari ini, teman-teman harus bisa menyelesaikan soal berikut ini. Soal yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry? Dan soal yang kedua, tentukan senyawa asam dan basa menurut Lewis pada reaksi berikut. Reaksinya adalah H2O tambah H+ menghasilkan H3O+. Jika teman-teman bisa menyelesaikan soal berikut, berarti pembelajaran kita hari ini dikatakan berhasil. Demikianlah penyampaian materi kita hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.